Puji Tuhan untuk tema tentang kebangkitan yang kita pelajari di bulan Maret ini. Ya, saya percaya kita sudah belajar banyak dari 3 khotbah sebelumnya yang sudah kita ikuti dan kita dengarkan. Mungkin sebelumnya di antara kita ada yang menganggap bahwa doktrin kebangkitan ini adalah doktrin yang hanya kita temukan di dalam Perjanjian Baru. Yang terlihat jelas pada saat Tuhan Yesus bangkit kembali dari kematian. Tapi saya percaya sekarang kita semua yang sudah mengikuti khotbah di bulan ini bisa melihat dengan jelas bahwasanya doktrin tentang kebangkitan ini juga diajarkan di dalam Perjanjian Lama. Dan harapan dan doa saya kepada kita sekalian, ya, agar kita sungguh-sungguh dapat percaya bahwa doktrin kebangkitan ini adalah peristiwa mulia yang nantinya akan kita alami sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab suci. Nah, sore hari ini kita akan melihat tulisan dari Nabi Yesaya mengenai doktrin kebangkitan ini. Nah, sebelumnya kita perlu ketahui bahwa Nabi Yesaya sebagai penulis dari kitab ini melayani di daerah Yehuda, ya, sekitar tahun 742 sampai 701 sebelum Masehi. Jadi sekitar ada 40 tahun lamanya, bahkan lebih, ya, pelayanan Nabi Yesaya di Yehuda. Dan dia melayani dalam masa pemerintahan 4 orang raja, yaitu Raja Uzia, Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Jadi firman Tuhan yang akan kita renungkan ini pada sore hari ini merupakan nubuatan, ya, sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Teks yang kita ambil pada sore hari ini secara khusus Yesaya 26 ayat 19 merupakan bagian dari puji-pujian bangsa Israel kepada Tuhan saat mereka kembali ke tanah mereka, yaitu Yerusalem. Peristiwa ini merupakan nubuatan dari kembalinya orang Israel dari tanah mereka setelah mereka mengalami penindasan dari bangsa lain. Nah, puji-pujian ini adalah ungkapan rasa syukur bangsa Israel atas kelepasan yang telah diberikan Tuhan kepada mereka dari musuh-musuh mereka. Dalam konteks ini, pujian dinyanyikan untuk mengingatkan kebaikan Tuhan Allah Israel saat membawa mereka kembali pulang ke tanah mereka untuk melayani Tuhan dalam rumahnya di Yerusalem. Dan sangat menarik, dalam puji-pujian ini, Yesaya menyinggung tentang kebangkitan orang-orang mati. Nah, kita lihat teksnya. Di sini dikatakan, "Ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali." Nah, sebelum kita melihat arti dari ayat firman Tuhan ini, perlu kita ketahui bahwa para penafsir itu memiliki pandangan yang berbeda tentang ayat ini. Tentang kebangkitan yang dibicarakan dalam ayat yang ke-19 ini. Ada kelompok orang-orang yang mengatakan, penafsir yang mengatakan bahwa kebangkitan di sini itu dipahami secara literal. Yakni bahwa Yesaya sedang membicarakan tentang kebangkitan orang-orang mati pada akhir zaman nanti. Di mana orang-orang percaya akan dibangkitkan dari kematian dan mendapat bagian mereka dalam kehidupan kekal di sorga bersama-sama dengan Tuhan. Akan tetapi penafsiran ini berbenturan dengan ayat ke-14. Kalau kita lihat di ayat ke-13 dan 14, ya, dikatakan di sini, "Ya Tuhan Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyurkan. Mereka sudah mati dan tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka dan meniadakan segala ingatan kepada mereka." Jadi di dalam ayat 13 dan 14, kita melihat bahwa ada kelompok manusia
yang digambarkan pernah menjadi tuan-tuan atas Israel, sepertinya mereka ini adalah penjajahnya, orang-orang yang sudah menjajah umat Tuhan, mereka dikatakan tidak akan dibangkitkan. Ya. Dikatakan di sini mereka sudah mati dan tidak akan hidup pula. Mereka sudah menjadi arwah dan tidak akan bangkit pula. Nah, di dalam firman Tuhan, ketika kita berbicara tentang kebangkitan pada akhir zaman, itu adalah kebangkitan bagi semua orang. Baik bagi mereka yang percaya maupun mereka yang tidak. Perbedaannya adalah kita yang percaya dibangkitkan untuk mendapatkan bagian kita dalam kehidupan kekal bersama Tuhan di sorga. Sementara mereka yang tidak percaya dibangkitkan untuk mendapatkan penghukuman. Lalu kenapa di ayat ke-14 dikatakan bahwa mereka tidak akan dibangkitkan? Ya. Jika kebangkitan dalam ayat 19 yang kita mau renungkan pada sore hari ini dipahami secara literal, maka ayat ke-14 seharusnya juga dipahami secara literal. Dan hal ini membuat ya, ada benturan dalam memahami ayat 19 dan ayat 14 jika kita memiliki pandangan secara literal. Bagaimana mungkin ada sebagian orang yang tidak dibangkitkan dari kematian? Nah, kemudian pandangan yang kedua, dan ini pandangan yang sangat bisa diterima, ya, yaitu tentang bahwa kebangkitan dalam ayat ke-19 ini berbicara ya, secara figuratif. Artinya bahwa kebangkitan yang dibicarakan oleh Nabi Yesaya dalam pasalnya yang ke-26 ayat 19 maupun ayat ke-14 hanyalah sebagai kiasan ya, yang memiliki arti lain. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya ayat ini merupakan bagian dari puji-pujian orang Israel kepada Tuhan saat Tuhan membawa mereka kembali ke tanah mereka. Nah, kita bisa kembali melihat di ayat yang pertama dan kedua. Ya. Bagaimana di sini dikatakan pada waktu itu, pada waktu kapan? Pada waktu orang Israel kembali ke tanahnya. Ya. Pada waktu itulah pujian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat, untuk keselamatan kita Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Jadi gambarannya adalah bangsa Israel kembali ke tanah mereka. Dan Tuhan menuntun mereka kembali ke tanah mereka, itu tanah Yehuda, dikatakan di sini. Dan ini merupakan ucapan syukur bangsa Israel ketika mereka kembali ke tanah mereka yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan atas pertolongan Tuhan tentunya, bahwa bangsa Israel bisa kembali ke tanah mereka. Musuh-musuh yang telah menindas mereka telah ditundukkan oleh Tuhan. Orang-orang Israel kembali ke tanah mereka sebagai sebuah bangsa yang benar dan yang setia. Beberapa penafsir Alkitab memahami di sini bahwa Yesaya sedang bernubuat tentang kembalinya orang-orang Israel ya, dari penawanan kerajaan Babel setelah berakhir masa 70 tahun penawanan mereka di sana. Di mana bangsa Yehuda, ya, orang-orang Israel ditaklukkan kerajaan Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Nah, hal ini juga dinubuatkan Nabi Yesaya bahwa akan kembali sebagian dari orang-orang Israel kepada Tuhan ke tanah mereka setelah berakhir masa 70 tahun penawanan tersebut. Nah, selain itu, Tuhan juga berjanji pada berakhirnya masa 70 tahun itu, Dia akan melakukan pembalasan terhadap kerajaan Babel atas apa yang mereka lakukan terhadap umatnya. Ini kita bisa baca dengan jelas di dalam Yeremia pasal 25 ayat 12. Dan di ayat 5 dikatakan, sebab ia sudah menundukkan tempat tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya. Direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Nah, kembali Tuhan telah menyerahkan kerajaan Babel ke dalam tangan kerajaan Media Persia di bawah pemerintahan Raja Kores pada tahun 539 sebelum Masehi. Dan hal ini juga sudah dinubuatkan oleh Yesaya di pasal 45 ayat yang pertama. Sesuai nubuatan, kerajaan Babel yang besar itu
dihancurkan oleh kerajaan Media Persia nantinya. Dan kehancuran kerajaan Babel ini juga digambarkan dalam ayat yang ke-13 dan 14. Dikatakan di sini, ya Tuhan Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, yaitu Babel, yang pernah berkuasa atas Israel dan membawa mereka ke dalam penawanan. Tetapi hanya namamu saja yang kami masyurkan. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Mereka sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya engkau telah menghukum dan memunahkan mereka, dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Jadi kerajaan Babel memang pernah dan telah menaklukkan banyak bangsa, termasuk Israel. Mereka juga pernah menjadi tuan atas bangsa Israel dan memperbudak mereka, menawan orang-orang Israel sampai membawanya ke negeri mereka, negeri Babel. Namun masa kejayaan kerajaan Babel akhirnya berhenti oleh karena penghukuman Tuhan. Dan setelah keruntuhannya, kerajaan Babel tidak pernah bangkit lagi, mengulangi sejarah kejayaan mereka. Dikatakan di sini mereka mati dan tidak akan hidup pula. Inilah makna kiasan tadi. Mereka sudah runtuh, sudah dikalahkan dan tidak akan pernah bangkit lagi sebagai sebuah kerajaan yang berjaya. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Jadi kejayaan bangsa Babel ini sudah berakhir dan kerajaan Babel sudah dihancurkan ya oleh Tuhan melalui Kores. Jadi bangsa Babel digambarkan seolah-olah sudah mati. Tidak akan bangkit lagi. Bahkan kerajaan Babel sudah punah keberadaannya sebagai sebuah bangsa. Dan oleh karena Tuhan telah menghukum dan memunahkan mereka, makanya mereka sudah tidak ada lagi. Kerajaan Babel beserta kejayaannya sudah menjadi sejarah dan tidak ada lagi yang mengingat masa-masa kejayaan tersebut sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Nah, berbeda dengan apa yang terjadi dengan bangsa Babel, sebaliknya orang-orang Israel dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Tuhan membawa mereka kembali ke tanah milik mereka. Ya. Setelah 70 tahun masa penindasan, penawanan mereka di Babel, Tuhan akhirnya membawa mereka kembali ke Yehuda, ke Yerusalem. Nah, dikatakan ayat ke-15 sampai ke-18, ya Tuhan, Engkau membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Tuhan telah memberkati bangsa Israel sehingga jumlah mereka semakin bertambah. Dan yang tadinya mereka dibawa ke Babel sebagai tawanan dalam jumlah yang sedikit, ya, setelah banyak dari antara mereka yang mati di kota Yerusalem saat kota itu dihancurkan, dikepung oleh kerajaan Babilonia. Dan tetapi ketika mereka kembali ke tanah mereka, jumlah mereka bertambah dan Tuhan memperluas negeri mereka. Ayat 16 dikatakan, ya Tuhan, dalam kesesakan mereka mencari Engkau. Ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa, seperti perempuan yang mengandung yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak. Demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Jadi ketika bangsa Israel diserang oleh bangsa Babel, orang-orang Israel itu begitu terdesak dan menderita. Mereka dikepung dan tidak ada datang pertolongan bagi mereka. Oleh karena Tuhan memang sedang menghukum mereka. Demikian juga ketika mereka ditawan dan dibawa ke Babel. Hidup mereka begitu menderita. Ditawan dan hidup terasing di negeri Babel. Mereka menyadari bahwa penderitaan yang mereka alami disebabkan oleh dosa mereka. Dan oleh karena itu, Tuhan menghajar mereka. Akan tetapi mereka berdoa kepada Tuhan dan memohon pertolongannya. Dan Tuhan pun mendengar seruan mereka. Ya, seruan mereka, doa-doa mereka telah Tuhan dengarkan. Dan kita tahu nantinya mereka akan dipulihkan, direstorasi kembali. Ayat ke-18 dikatakan kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan tiada lahir penduduk dunia.
penderitaan yang mereka rasakan seperti rasa sakit yang dialami oleh seorang perempuan yang mengandung, yang ingin bersalin. Dikatakan mereka menggeliat kesakitan, ya, yang menggambarkan penderitaan yang luar biasa yang mereka alami. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa rasa sakit yang dialami oleh seorang perempuan mengandung itu hanya akan berakhir ketika bayinya dilahirkan. Ya. Dan selama bayi itu masih di dalam kandungan dan belum dilahirkan, rasa sakit itu akan terus ada dirasakan. Ya. Jadi penderitaan yang luar biasa itu akan berhenti ketika bayi itu dilahirkan. Akan tetapi, penderitaan yang dialami oleh orang Israel, ya, tidak akan berakhir di sini. Digambarkan seakan-akan mereka melahirkan angin, ya, kesakitan yang berkelanjutan. Sekalipun mereka berusaha dan berjuang untuk mengakhiri penderitaan tersebut, di masa pembuangan di Babel, usaha mereka tidak akan membuahkan hasil sama sekali. Tidak ada keselamatan bagi mereka di sana. Penderitaan mereka akan terus berlanjut, seperti seorang perempuan yang tak kunjung melahirkan bayinya. Dikatakan tiada lahir penduduk dunia, seperti yang dinubuatkan Nabi Yeremia dan Yesaya, bahwasanya Tuhan sendirilah yang akan mengakhiri penderitaan mereka dari penawanan bangsa Babel. Mereka harus menderita selama 70 tahun di sana, dan setelah itu Tuhan sendiri yang akan mengakhiri penderitaan mereka serta membawa mereka kembali pulang ke tanah mereka. Nah, itu sebabnya segala upaya yang mereka lakukan untuk mengakhiri penderitaan itu selama di Babel tidak akan pernah membuahkan hasil, seperti melahirkan angin. Sebaliknya, segala upaya mereka akan sia-sia. Nah, lalu kita masuk ke dalam ayat 19, ya, yang menjadi renungan kita pada sore hari ini. Di ayat 19, Nabi Yesaya mengkontraskan perbedaan antara kerajaan Babel dengan bangsa Israel. Jika tadi kita lihat di ayat ke-14, kerajaan Babel dikatakan akan musnah dan tidak akan pernah bangkit lagi sebagai sebuah bangsa. Sebaliknya, bangsa Israel akan hidup dan dipulihkan Tuhan kembali. Sekalipun bangsa Israel mengalami penderitaan yang luar biasa oleh musuh-musuh mereka, akan tetapi Tuhan akan memulihkan mereka nantinya. Nah, firman Tuhan berkata, "Ya Tuhan, orang-orangmu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula." Kondisi bangsa Israel ketika ditaklukkan oleh kerajaan Babel dan ditawan sampai ke Babel digambarkan seperti orang-orang mati, seperti mayat-mayat. Kota suci mereka, kita ketahui, Yerusalem, dihancurkan dan dibakar. Bait suci mereka dijarah. Banyak dari antara mereka yang mati terbunuh. Mereka kehilangan segala-galanya. Bahkan kebebasan atas diri mereka menjadi tawanan di negeri asing. Nah, kondisi mereka yang begitu tragis ini digambarkan seperti orang-orang mati, mayat-mayat. Dan kelihatannya memang tidak akan ada lagi sama sekali pengharapan bagi mereka untuk kembali ke tanah leluhur mereka. Untuk menjadi sebuah bangsa, bangkit kembali menjadi sebuah bangsa setelah mereka ditaklukkan oleh kerajaan Babel ini. Nah, bangsa-bangsa tentunya, bangsa-bangsa lain ketika melihat kondisi bangsa Israel yang sedemikian terpuruknya, juga tidak akan pernah berpikir, ya, bahwa akan ada pengharapan bagi mereka. Lagi pula kerajaan Babel adalah kerajaan yang besar dan kuat pada masa itu. Siapa yang bisa melepaskan bangsa Israel ini dari tangan kerajaan Babel? Dan melihat situasi yang demikian, memang sangat tepat menggambarkan bangsa Israel ini seperti orang-orang mati. Nah, akan tetapi, sekalipun kondisi Israel digambarkan seperti orang-orang mati, seperti mayat-mayat, firman Tuhan juga berkata, ya,
mereka sekalian akan dibangkitkan. Di sini dikatakan, ya Tuhan, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang dikubur di dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Nah, orang-orang Tuhan di sini, orang-orang-Mu yang mati, merujuk kepada bangsa pilihan Tuhan, ya, umat Israel. Mereka yang tadinya mengalami penindasan, penderitaan, ditawan sampai ke negeri asing, dan sepertinya tidak ada pengharapan bagi mereka untuk dipulihkan. Orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah di sini maksudnya adalah orang-orang yang duduk di dalam debu, ya. Jadi terjemahannya di sini LAI menerjemahkan sebagai orang-orang yang dikubur di dalam tanah. Tapi kalau kita melihat makna yang sebenarnya adalah orang-orang ini duduk di dalam debu, yang melambangkan orang-orang yang sedang berduka. Orang-orang yang berduka oleh karena penderitaan mereka. Penderitaan mereka yang begitu, yang mereka alami, yang tertindas di dalam kesusahan. Jadi seperti orang-orang mati yang dibangkitkan, demikianlah keadaan orang Israel nantinya, ya, yang menderita sengsara dipulihkan Tuhan kembali. Nah, ini makna figuratif yang terdapat dalam ayat ini. Jadi bangsa Israel digambarkan seperti orang-orang yang sudah mati, mayat-mayat yang sudah dikubur, lalu nanti dibangkitkan oleh Tuhan, mereka dipulihkan kembali dalam keadaan mereka, ya, sebagai sebuah bangsa. Setelah masa 70 tahun berlalu, orang-orang Israel ini akan kembali ke tanah mereka, dipimpin oleh Zerubabel, Ezra, dan Nehemia. Bangsa Israel yang tadinya dicabut, ya, dari tanah mereka sendiri dan dibuang, pada akhirnya kembali pulang ke tanah warisan mereka dengan sorak-sorai. Ketika Tuhan membangkitkan mereka, mengembalikan mereka kembali, memulihkan keadaan mereka kembali, mereka akan bersorak-sorai. Allah telah memegang perjanjiannya dengan teguh dan tidak melupakan umatnya. Ia mengumpulkan bangsa pilihannya ini yang sudah ditawan ke Babel, yang sudah tercerai-berai, dengan janjinya ia membawa mereka kembali pulang. Nah, janji Tuhan tergenapi tepat pada waktunya, seperti embun yang selalu turun dari langit, yang membasahi bumi di pagi hari. Nah, dikatakan bagian seterusnya, sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Nah, setelah sampai waktunya penghajaran Tuhan atas umat Israel, Tuhan akhirnya memberikan kelepasan bagi mereka, yang digambarkan seperti embun yang turun di pagi hari, yang membasahi tumbuh-tumbuhan hijau. Embun di sini menggambarkan atau melambangkan kesegaran dan kehidupan. Dalam kitab suci, embun seringkali dikaitkan dengan kasih karunia Tuhan, juga pembaharuan oleh Roh Tuhan yang memberikan penghiburan bagi umatnya. Jadi istilah embun di sini dipakai untuk menunjukkan bagaimana Tuhan memberikan penghiburan, ya, kepada umatnya, memberikan kesegaran, kehidupan, mereka akan dipulihkan. Embun yang daripada Tuhan ini membuat bumi melahirkan arwah kembali. Nah, istilah melahirkan arwah di dalam ayat ini maksudnya adalah sama dengan bagian sebelumnya, yaitu membangkitkan tubuh yang sudah mati. Terjemahan kata arwah di sini kurang tepat, ya, karena kata yang sebenarnya adalah mati atau mayat. Jadi embun Tuhan di sini memberikan kesegaran yang sedemikian besar, yang kesegarannya digambarkan seolah-olah dapat membuat orang yang sudah mati dapat hidup kembali. Maknanya sama, bahwa pemulihan yang Tuhan berikan kepada umatnya Israel itu akan diberikan pada waktunya, dan penghiburan ini, ya, sedemikian besar bagi mereka. Ketika mereka dipulihkan, ini adalah sebuah penghiburan yang besar yang dirasakan oleh umat Tuhan. Tuhan akan memulihkan mereka dan mengembalikan umatnya ke tanah mereka. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, setelah mendengarkan penjelasan arti dari ayat 19 ini, mungkin kita bertanya, ya, lalu apakah doktrin
kebangkitan tentang orang-orang mati yang dibicarakan Nabi Yesaya di sini merupakan kenyataan, realita, atau hanya sebuah simbol saja? Apakah dalam ayat ini Nabi Yesaya benar-benar sedang mengajarkan doktrin tentang kebangkitan atau tidak? Nah, jawabannya adalah bahwa doktrin kebangkitan adalah sebuah kebenaran, dan pada saat yang sama Nabi Yesaya sekalipun menggunakan makna figuratif dalam kebangkitan yang dia bicarakan dalam ayat 19, dia juga menekankan, menegaskan bahwa doktrin kebangkitan itu adalah sebuah kebenaran. Bagaimana kita mengetahuinya? Nah, ketika Nabi Yesaya mengilustrasikan pemulihan bangsa Israel ini tentang kebangkitan seperti kebangkitan orang mati, tentu pertama-tama orang-orang Israel harus mengerti terlebih dahulu tentang konsep doktrin kebangkitan ini. Karena jika tidak, maka tidak ada faedahnya Nabi Yesaya mengilustrasikan, menggambarkan pemulihan Israel seperti kebangkitan orang mati kalau mereka pada dasarnya tidak memahami doktrin kebangkitan. Sama halnya dengan pengajaran Tuhan Yesus. Seperti kita ketahui bahwa Tuhan Yesus dalam pengajarannya juga menggunakan perumpamaan. Misalnya, ketika Tuhan Yesus ingin menggambarkan sukacita yang besar di sorga, ketika satu orang bertobat dan diselamatkan, dia menggunakan ilustrasi seperti seorang gembala yang mencari dombanya yang tersesat, kemudian dia menemukan, dan dia merasa bersukacita. Nah, orang-orang yang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus tentu mengerti tentang konsep yang dibicarakan. Karena mereka semua memelihara domba, dan tentu sebagian dari mereka pernah mengalami bagaimana ketika mereka kehilangan domba mereka, mereka akan mencarinya, dan ketika menemukannya mereka akan merasa begitu sukacita, begitu bahagia. Jadi tentu perumpamaan yang dipakai, ilustrasi yang digunakan di sini sesuatu yang harus dipahami oleh pendengarnya. Jadi ketika Nabi Yesaya menggunakan ilustrasi ini, pemulihan Israel itu digambarkan seperti kebangkitan orang-orang mati, Orang Israel harusnya sudah mengerti tentang doktrin ini. Dan doktrin kebangkitan ini, dan hal tersebut sudah tidak asing bagi mereka. Dan dapat dipastikan sama seperti pemulihan yang Tuhan berikan kepada umat Israel, bagaimana mereka dibawa kembali ke tanahnya, Tuhan berjanji dan Tuhan tepati. Nah, demikian juga tentang doktrin kebangkitan ini. Bahwa doktrin kebangkitan ini juga suatu peristiwa yang mulia, yang akan terjadi juga di masa yang akan datang. Dan Tuhan pasti akan menepatinya. Jadi poinnya di situ. Ketika Yesaya mengilustrasikan pemulihan bangsa Israel seperti kebangkitan orang-orang mati, di saat yang sama, Nabi Yesaya sedang menegaskan bahwasanya doktrin tentang kebangkitan orang mati ini adalah suatu kebenaran. Jadi firman Tuhan pada sore hari ini merupakan sebuah penegasan kembali, yang memberikan kita suatu jaminan bahwa Tuhan nantinya akan membangkitkan kita sekalian pada akhir zaman. Tentunya bagi kita yang sudah percaya, kita akan dibangkitkan untuk mendapatkan bagian kita dalam kehidupan kekal di sorga selama-lamanya bersama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita melihat doktrin tentang kebangkitan ini bukan hanya sebagai sebuah pengajaran semata, tapi lebih daripada itu, kita melihatnya sebagai sebuah janji. Janji yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa kita sebagai umat Tuhan yang sudah percaya kepadanya akan mendapatkan bagian di dalam kebangkitan ini. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak hanya dijanjikan kehidupan kekal di sorga, tetapi Dia juga menjanjikan kita bahwa kita akan mendapatkan bagian dalam kebangkitan, di mana tubuh kita dan roh kita akan disatukan kembali
lalu kita akan hidup bersama-sama Tuhan di sorga selama-lamanya. Jadi cara kita memandang doktrin kebangkitan ini adalah kita melihatnya sebagai sebuah janji bagi kita, orang-orang percaya. Jangan menganggap bahwa kebangkitan ini sebagai sebuah ajaran yang harus saya pahami saja, harus saya ketahui saja. Tapi biarlah itu menjadi sebuah harapan kita, keyakinan kita, bahwa sesungguhnya saya pun sebagai umat Tuhan akan dibangkitkan nantinya. Jadi untuk menutup ya seri ini, biar kita diingatkan kembali tentang doktrin kebangkitan, bahwa ini adalah sebuah janji Tuhan bagi kita umatnya. Janji Tuhan adalah ya dan amin, dan pasti akan digenapi pada waktunya. Dan kita harus percaya kepada janji Tuhan ini, kepada doktrin kebangkitan ini. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, yang bertata di dalam kerajaan sorga. Kami sungguh bersyukur untuk doktrin kebangkitan yang telah Engkau ajarkan di dalam firman-Mu. Sungguh, doktrin kebangkitan ini adalah merupakan janji Tuhan kepada kami, umat Tuhan, yang sudah percaya, yang sudah diselamatkan. Biarlah kami tidak hanya mengerti tentang doktrin ini, tetapi juga mengimaninya, percaya dengan sungguh-sungguh, bahwa kami akan mendapatkan bagian di dalam kebangkitan ini, dan Tuhan akan menganugerahkan kami kehidupan yang kekal di sorga selama-lamanya bersama Tuhan. Berkatilah setiap kami, Bapa, agar kami selalu memiliki pengharapan akan kebangkitan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.